Lebih baik. Jangan diulangi lagi ya. Siap, Kiai. Sudah islah. Insyaallah itu sudah satu kata satu sepakat. Kami mengaku salah. Semoga kejadian ini membuat kami lebih baik. Jangan diulangi lagi ya. Siap, Kiai. Aduh, kasihan si Imad kena prank dua cucu Syekh Khalil Bangkalan. Yaitu Khalili Khalil dan Lora Ismail Al-Khalili. Mereka seolah-olah debat panas di FB soal nasab Ba'alawi. Yang satu yaitu Lora Ismail Al-Khalili yang membantah tesis Imad, dan yang kedua yaitu Lora Khalili Khalil yang seolah-olah mendukung tesisnya Imad. Sampai-sampai Pak Imad bikin tulisan yang judulnya "Dua cucu Mbah Khalil adu argumen, Banten menjadi wasit nasab Balawi tidak tertolong." Setelah melihat video tadi, gimana ya perasaan Pak Imad? Baru seneng dapat dukungan dari cicit Mbah Khalil, ternyata prank. Coba kita lihat tulisannya Pak Imad. Nah, ini tulisannya Pak Imad ya. Coba kita baca. Nah, ini tulisannya panjang banget ini. Nah, saya singkat aja ya. Aduh. Nih. Ada adu hujah antara Kiai Khalil dan Lora Ismail Khalili. Keduanya cucu Mbah Khalil Bangkalan. Yang satu mendukung batalnya nasab Ba'alwi, yang satu lagi menolaknya. Kiai Khalili bersama penulis yaitu Imad adalah sesama anggota LBM PBNU. Penulis sering berdiskusi dengan Kiai muda ini. Penguasaan turusnya dalam analisanya tajam dan kritis. Nah, ini kata si Imad. Sedangkan Lora Ismail adalah lulusan Rembang kemudian menuntut ilmu di Yaman. Penulis belum pernah bertemu dengan sosok Kiai muda cucu Mbah Khalil terakhir ini. Cucu Mbah Khalil yang lain yang penulis kenal adalah Lora Usman Khalil, koordinator Nahdlatul Turath. Kami dulu bersama Lora Usman Khalil dan teman-teman NU lainnya mendampingi Kiai Zulfa Mustafa dan Dr. Ginanjar Sa'ban menjadi bagian panitia pameran Turas Ulama Indonesia serta peluncuran kompilasi 11 kitab ulama Nusantara dan Pekan Memorial Senawi Al-Bantani di Jakarta. Laura Usman pernah mengunjungi penulis di pesantren penulis dan penulis pun pernah mengunjunginya di Bangkalan. Ia memberi hadiah beberapa kitab karya Mbah Khalil termasuk naskah silsilah Mbah Khalil dari Syekh Salim bin Jindan yang problematis itu. Kiai Khalili menggugat surah Al-Istifadah dari nasab Ba'alwi berdasar literatur kitab-kitab referensi Balawi sendiri. Sebelumnya Lora Ismail berdalil bahwa nasab Ba'alwi sudah masuk dalam kategori surah Al-Istifadah bagi Ismail. Sebuah nasab sah hanya dengan teori surah Al-Istifadah walaupun tidak dapat dikonfirmasi kitab-kitab sejaman atau yang mendekatinya. Menurut Kiai Khalili, nasab Balawi tidak surah dan tidak istifadah. Ada ketidakkonsistenan literasi Balawi tentang historiografi nasab mereka. Misalnya tentang hijrahnya Ahmad bin Isa bersama keleluhur Bani Ahdal yang diklaim terjadi pada tahun 317 Hijriah. Sementara dalam literasi Bani Ahdal hijrah itu terjadi dalam tahun 540 Hijriah. Kiai Khalili berargumen kalau soal tahun saja sudah tidak konsisten dan perbedaan tahun yang sangat signifikan. Bagaimana kejadian faktualnya bisa dipercaya? Ia juga menyatakan bahwa keraguan penduduk Hadramaut terhadap kesaripan keluarga Balawi terjadi turun-temurun. Ali bin Jadid wafat 620 Hijriah yang dalam versi Balawi adalah keturunan ke-8 dari Ahmad bin Isa masih diragukan kesaripannya, sehingga ia diutus keluarga Balawi ke Basra untuk meminta pengesahan dari seorang qadhi di sana. Bahkan menurut Kiai Khalili pada abad 11 Hijriah nasab Balawi masih diragukan. Ia mengutip kitab Al-Mashru' Ar-Rawi karya Asili Balawi wafat 1093 Hijriah, di mana Asili meriwayatkan bahwa di masanya masih ada orang yang tidak percaya mereka keturunan Nabi Muhammad.
Menurut sebagian orang, katanya mereka adalah keturunan Sayyidina Ali dari selain Hasan dan Husain. Jadi setelah 748 tahun sejak wafatnya Ahmad bin Ishaq, keluarga Balwi masih diragukan sebagai keturunan Nabi. Dalam bahasa Kiai Khalili, nasab Balwi tidak pernah disepakati sejak kedatangan Ahmad bin Ishaq. Dari sana Kiai Khalil menyatakan bahwa klaim nasab Balwi sudah masyhur atau surwal istibato. Itu adalah suatu kebohongan. Ia mengutip pendapat dari kitab Al-Mawsu' Al-Fiqh Islami tentang surah wal istifadah sebagai berikut. Definisi surah wal istifadah adalah menyebar dan terang benderangnya sesuatu sehingga tidak bisa diingkari. Khalil berusaha meruntuhkan al-surah wal istifadah berdasarkan literasi Bali sendiri. Menurut penulis itu usaha yang signifikan tetap bertele-tele. Kenapa? Karena informasi-informasi yang terdapat dalam literasi itu telah terdeteksi tidak valid. Kisah-kisah perpindahan Ahmad bin Isa ke Yaman yang bertaburan mulai abad 9 dalam ratusan kitab sampai hari ini itu semuanya hanya berakhir dari satu referensi Al-Burq al-Musiqah. Dalam ilmu teori paralinasa, banyaknya kitab, walau sampai 140 kitab, seperti yang dikatakan Hanif Alatos, jika semuanya bermuara kepada satu sumber, maka 140 kitab itu dinilai sebagai satu sumber saja, jangankan hanya 140 kitab. Jikapun nanti dikarang 5.000 kitab tentang nasab Bali, maka tidak berpengaruh apapun terhadap batalnya nasab Bali, karena telah terkuaknya bahwa nasab itu diciptakan baru pada abad ke-9 Hijriah. Sementara pada abad ke-8 sampai abad ke-4 tidak ada kitab nasab yang menyebut nama Balwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Kisah perginya Ali bin Jadid ke Basra pada abad ke-7 Hijriah itu tidak pernah terjadi. Ia diciptakan sebagai jawaban dari masifnya ulama yang tidak mengakui nasab mereka sebagai keturunan Nabi pada abad ke-9, 10, 11 Hijriah. Bahkan sebelumnya dalam kitab Sabit Al-Fuad disebutkan bahwa yang pergi ke Basra itu bukan Ali bin Jadid tapi Ubaid. Hakikatnya baik Ubaid maupun Ali bin Jadid tidak pernah pergi ke Basra untuk isbat nasab. Tidak ada. Jadid sendiri tidak ada kaitan keluarga dengan Ubaid. Ia adalah ulama hadis yang diaku sebagai keluarga Abdurrahman As-Segaf pada abad ke-9 Hijriah. Kiai Khalili telah mampu menyuguhkan kepada Lord Ismail sebuah pepesan kosong, yaitu sejarah kerekaan yang diletakkan dalam kitab-kitab yang antara satu dan yang lain saling kontradiksi surah wal istifadah. Sebagai peluru, Lord Ismail membela nasab Balwi kini hancur berkeping-keping lah. Itu menurut si Imad ya. Ketika Kiai Khalili membeberkan kemasyhuran penolakan setiap masa para ulama kepada nasab Balwi berdasarkan literasi Balwi sendiri, Lord Ismail ketika bersikuku bahwa metode kitab nasab yang sejaman atau yang berdekat itu bukan syarat mutlak, menuduh penulis tidak memahami perbedaan antara turok, metode-metode penetapan nasab dan syarat-syarat, kata Lord Ismail. Kitab nasab adalah salah satu cara dalam mengkonfirmasi sebuah nasab, catat ya. Jadi andaikan satu cara itu tidak bisa digunakan, masih ada banyak cara isbat lain yang para ulama sebutkan termasuk asyura wal istifadah, sada pengakuan suatu kabilah dan cara lainnya, bla 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 bla. Itulah tulisan Imad. Saya nggak bacanya sampai selesai ya karena males saya baca tulisan Imad itu. Kosong isinya.